dalam IHMPA GPIB Bukit Muria, Minggu tanggal 15 November 2020, golongan anak kecil bersama Kalisa, Kak Fedi, Kata lo. Selamat beribadah. halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Kak Fedi dan Kak Talo berharap kabar adik-adik selalu baik, selalu sehat, dan selalu bersuka cita ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, Kak Fedi mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita mau membangkitkan semangat kita adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik udah bersukaria, tapi adik-adik kalau jalan bersama Yesus itu nggak cuma dalam keadaan yang suka aja, dalam duka juga harus tetap bersama Yesus ya. Kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan melalui lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Fedi mempersilakan adik-adik untuk duduk. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah siap memulai ibadah, kita memuji Tuhan. Kak Fedi mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan melalui lagu pembukaan Kidung Ceria nomor 72. Baitnya yang pertama, biar kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau berdoa pembukaan. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menjaga, menyertai, dan melindungi kami. Dari kami tidur semalam hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan tolong sertai kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan semangat dan nantinya juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Besertalah dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Fedi mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita mau memuji Tuhan melalui lagu Kidung Ceria nomor 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Pada kakak-kakak, aku persilakan. Terima kasih Kak Fedi. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai 6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Kalau adik-adik sudah ketemu, taruh dulu Alkitabnya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau membaca firman Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang kami baca, dan mampukan kami supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-6 berbunyi demikian. Kita baca sama-sama ya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca itu terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Adik-adik ada yang tahu siapa Nabi Yesaya? Nabi Yesaya adalah salah satu nabi di Perjanjian Lama adik-adik. Sama seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Yesaya juga dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perkataan-perkataan Allah kepada umat Israel. Adik-adik, kenapa ya Yesaya dipilih sebagai seorang nabi? Yesaya dipilih sebagai seorang nabi karena Yesaya sangat taat kepada Allah. Dia tidak pernah melanggar perkataan Allah. Oleh karena itu, Allah sangat mengasihi Yesaya dan memakai Yesaya sebagai nabi untuk umat Israel. Adik-adik, kitab Yesaya sendiri terbagi menjadi 3 bagian adik-adik. Yang pertama, sebelum bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Yang kedua, saat bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Dan yang ketiga adalah pada saat bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari Babel. Ini dia gambarnya adik-adik waktu bangsa Israel sedang ada di pembuangan di Babel. Kalau yang ini adalah pada saat bangsa Israel kembali dari Babel. Adik-adik, Yesaya pasal 50 ayat 4-6 sendiri itu dituliskan pada saat bangsa Israel sedang berada di tanah Babel. Adik-adik, ada yang tahu tidak kenapa bangsa Israel akhirnya menjadi budak di Babel? Pada gambar ini adik-adik bisa lihat bahwa bangsa Israel menyembah patung-patung berhala. Itu membuat Tuhan Allah sangat marah dan membuat bangsa Israel mengizinkan bangsa Israel untuk kalah dari Babel adik-adik. Akhirnya pada saat bangsa Israel dan bangsa Babel berperang, bangsa Israel kalah dan bangsa Israel harus menjadi budak di Babel untuk sekian lama. Adik-adik, itu bukan berarti Tuhan Allah membenci bangsa Israel, tapi Tuhan Allah sedang mendidik bangsa Israel untuk lebih dengar-dengaran kepada Allah. Nah, sama juga kayak kita adik-adik, kalau misalnya siapa berbuat salah pasti dapat hukuman kan? Sama seperti bangsa Israel saat itu. Lalu adik-adik, apa sih pesan Nabi Yesaya kepada kita pada saat ini lewat pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca? Nah, adik-adik lihat ya, di ayat 4 Nabi Yesaya bilang, Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah Nabi Yesaya mengajak umat Israel dan juga kita semua saat ini untuk berkata-kata yang baik adik-adik. Kalau misalnya lagi marah sama teman atau ngobrol sama teman,
Anggaplah dia sebagai seorang manusia. Misalnya, kakak mau kasih contoh, adik-adik siapa di sini yang suka ngomong kata-kata hewan atau binatang ke temennya? Kira-kira itu adalah umat pilihan Allah bukan ya? Kalau misalnya ngomong kata binatang ke sesama manusia? Tentu tidak ya adik-adik. Apa yang membedakan adik-adik sering ibadah dan tidak? Kalau perkataan adik-adik sama saja dengan orang-orang yang jarang beribadah. Nah, selain itu adik-adik, coba kita baca lagi. Apa sih yang dibilang Nabi Yesaya? Bilangnya apa? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Adik-adik, lihat deh gambar ini. Siapa yang kalau di rumah mama atau papa atau orang yang lebih tua sedang ngomong, tapi mereka malah gak mau dengerin, suka membantah. Nah, itu bukan menjadi pendengar yang baik ya adik-adik, bukan seperti nasihat Nabi Yesaya. Di ayat yang kelima, Nabi Yesaya bilang, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Maksudnya apa adik-adik? Nabi Yesaya mau mengajarkan kita semua saat ini untuk tidak sama seperti umat Israel saat itu. Tuhan Allah kan tidak memperbolehkan mereka menyembah berhala, tapi menyembah Allah. Tapi mereka malah apa adik-adik? Mereka malah menyembah patung-patung. Itu membuat Tuhan Allah sedih dan mengizinkan bangsa Israel dihukum. Kemudian yang terakhir, pesan Nabi Yesaya di ayat 6, dia bilang apa? Kita baca sama-sama lagi yuk. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya ampun adik-adik, kalau misalnya kita baca ayat ini sepertinya bodoh banget ya adik-adik. Masa mau aja sih masih tetap mengasihi orang yang menodai dan meludahi kita? Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah kita tidak boleh membenci orangnya. Kalau misalnya ada orang yang tidak suka sama kita, kita cukup membenci sifatnya, tapi tidak boleh membenci orangnya. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kakak harap baik adik-adik maupun kakak, kita semua dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Adik-adik sikap yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di saat ini kami mohon supaya Tuhan membantu kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesehatan agar kami mampu untuk tetap belajar dengan semangat, membantu orang tua dan melakukan aktivitas-aktivitas kami yang lain. Tuhan berkati mama papa kami, orang tua kami, tante, om dan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, berikan mereka kekuatan supaya mereka boleh cepat sembuh dan melakukan aktivitas mereka kembali dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami tetap menjadi bangsa dan negara yang solid, yang mendukung satu dengan yang lain, dan setiap permasalahan yang terjadi ini juga boleh cepat selesai. Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk kakak-kakak layan, untuk sekolah minggu dan untuk gereja kami, supaya lewat gereja ini, lewat pelayanan-pelayanan ini, kami semua boleh tetap melakukan IHMPA setiap minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mau tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, indah sekali ya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini yang mau mengajarkan kita untuk selalu taat. Adik-adik, sebagai respon terhadap firman yang tadi kita sudah baca dan sudah dengar, Kak Fedi mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan melalui lagu dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah Dalam Yesus.
Adik-adik, boleh duduk. Selanjutnya, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah, boleh siapin dulu persembahannya. Nanti persembahan akan adik-adik berikan kepada mama, kepada papa, dan nantinya akan diteruskan kepada gereja melalui koordinator di sektor masing-masing. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan melalui Kidung Ceria nomor 262, apabila kita sukacita yang dinyanyikan sebanyak 2 kali. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita mau doa persembahan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami berkat yang berlimpah, dan sekarang kami membawa persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk kerajaan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhirinya, kita mau memuji Tuhan melalui lagu penutup. Adik-adik, Kak Fedi persilakan untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari lagu Kidung Ceria nomor 254, baitnya yang pertama dan ketiga, Yesus segala-galanya. Segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat, padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia, hidup kekal karena kenal sobatku. Adik-adik, kita akan melanjutkan dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Adik-adik, kita sudah selesai dengan IHMPA golongan anak tanggung kita di hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh melakukan ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, ajarkan kami untuk terus menjadi hamba yang taat dan setia seperti Nabi Yesaya. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, serta berikanlah kami kesehatan agar kami tetap semangat melakukan setiap aktivitas kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku
kasih.